Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herman FX. Saya personal trading analyst dari DDMax. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membawakan kepada teman-teman bagaimana kita membaca kalender ekonomi yang ada di Forex. Tentunya di sini berkaitan erat ya dengan analisa fundamental. Karena ini berkaitan erat dengan analisa kita fundamental ya. Nah, ada berbagai macam website untuk kita pelajari untuk menganalisa fundamental. Sebagai referensi sih, biasa sih saya untuk fundamental biasanya bisa buka di forexfactory.com. Nah, itu bisa analisa tersebut menyajikan berbagai macam-macam analisa baik secara. Nah, di website ini menyajikan sejumlah data-data ekonomi di berbagai negara yang dianggap katanya menggerakkan pasar. Oke, kita langsung pelajari aja websitenya di forexfactory.com. Cekidot. Oke, sebelumnya kita buka dulu websitenya ya, www.forexfactory.com. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sebelum membaca dan menggunakan kalender Forex Factory ya, di sini kita harus mengatur waktunya dulu. Nah, di sini ada di pojok kanan atas ya. Di sini ada jam. Nah, kita setting dulu time zone-nya. Di sini karena di sini di wilayah Bandung berarti Jakarta ya, Indonesia. Di sininya kita off aja. Nah, untuk ini bisa AM PM atau 24 hours ya, 24 jam. Kita coba untuk 24 jam dia samain. Jadi biar kita samakan dengan waktu di komputer kita ya. Kalau yang di HP juga bisa samakan juga sama. Nah, di sini ada kalender lagi. Nah, ini tampilan seperti ini. Ini jamnya sama ya, sama di komputer. Oke, di sini kita lihat tampilannya ada date atau tanggal ya, menjelaskan di sini tanggal kejadian atau perilisan data ekonomi. Ini tanggalnya di sini ada ya. Terus di sini ada time, waktunya, peristiwa atau yang kita bicara perilisan datanya ya, jam-jamnya. Misalkan hari ini contoh tanggal 29 jam 9 itu ada rilis data. Terus di sini ada juga currency atau simbol mata uang yang mata uang yang nanti kita transaksikan, misalkan mau di currency apa atau mata uang apa. Nah, di sini ada impact atau dampak. Nah, kalau biasanya sih saya suka filter kalau untuk impact tuh. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada filter. Nah, sebenarnya untuk dampak sendiri ada empat dampak yang bisa dikeluarkan, dari mulai ada warna putih, kuning, oranye sama merah. Efeknya seperti apa? Kalau misalkan untuk putih itu nggak terlalu biasa sih, nggak terlalu efek banget ya. Kalau warna kuning itu biasanya sih dia di bawah. Nah, biasanya kalau saya sih untuk filter tuh
lihat untuk tanda yang warna oranye atau warna merah. Artinya efeknya itu dia pertama medium kalau untuk oranye, dan yang merah itu yang high impact. Jadi saya filternya di warna oranye ataupun di high impact-nya gitu. Nah, untuk currency yang kita nanti untuk ditransaksikan itu sendiri, tinggal pilih aja. Kalau misalkan mau all semuanya ya tinggal di checklist semuanya. Tinggal di sini ada apply filter. Ya. Nah, terus di sini setelah ada detail juga gitu. Di sini eventnya sendiri ini berbagai data-data ekonomi yang akan terjadi, rilis datanya apa, misalkan contoh hari ini ada consumer confidence ya, terus besoknya misalkan yang medium impact-nya dari China, Swiss franc, dan Euro. Nah, ini ada yang high impact juga. Ini Presiden ECB Lagarde untuk speak-nya ya. Terus nanti biasanya untuk minggu-minggu ini ada biasanya untuk hari Jumat di awal pekan yang seorang trader itu pasti lihat ini ada data non-farm ya. Nah, ini yang akan terjadi nanti hari Jumat gitu. Jadi kita melihat impact-nya ini sangat besar. Jadi karena kenapa besar? Ya lihat dari efeknya yang warna merah gitu. Nah, ini yang bisa menggerakkan pasar gitu. Terus di sini ada detail. Detail tuh keterangan ya, keterangan mengenai kalau di sini sih acara terkait ataupun data terkait ya, biasanya tentang lembaganya apa, terus lembaga penerbitan, data efeknya seperti apa, hingga frekuensi pelaporannya kayak gimana, dan setelah rilisnya itu kayak seperti apa, itu yang akan terjadi gitu biasanya. Nah, terus di sini ada juga aktual, forecast, dan previous. Nah, di sini harus bisa kita baca di sini. Kalau aktual itu aktual itu menunjukkan data ekonomi yang sudah dirilis ya, yang terjadi gitu. Kalau forecast di sini data yang menunjukkan perkiraan ya. Terus ada juga previous. Previous itu data sebelumnya yang sudah terjadi gitu. Nah, di sini juga ada grafik. Grafik itu penampilan dari waktu ke waktu ya, misalkan yang sudah terjadi itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat grafiknya seperti apa. Ya. Oke, untuk cara penggunaannya kita untuk menggunakan Forex Factory ini ya. Di sini yang harus kita lihat tentunya dari perbandingan ya antara aktual, untuk previous dan forecast gitu. Nah, kalau misalkan yang dilihat misalkan untuk yang ada datanya ya, misalkan contoh kita lihat tanggal untuk besok untuk di market USD ya, untuk dolar. Nah, di sini ada data kayak Chicago ataupun di sini ada pending home sales ya. Nah, kita lihat dulu secara previous ataupun forecast. Nah, kalau misalkan secara previous kita lihat pending home sales. Nah, contoh aja misalkan untuk hari ini aja, misalkan kita lihat hari ini ada jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya, untuk data USD. Untuk dolarnya ini ada data CB Consumer Confidence. Nah, secara previous datanya itu di 84,8 ya, dan forecastnya itu 90 titik poin kosong ya. Nah, di sini ada rilis yang akan terjadi. Nah, untuk kalau misalkan kita mau membaca data itu sendiri, misalkan untuk data USD jam 9 nanti, lihat aktualnya. Nah, di sini bisa lihat, kalaupun misalkan nanti
data misalkan menunjukkan dia merah atau biasanya ada suka merah atau hijau gitu. Nah, kalaupun misalkan yang terjadi misalkan merah, artinya pelemahan untuk data USD biasanya. Ataupun misalkan kalau aktualnya hijau, artinya kalau hijau itu berarti penguatan untuk USD ataupun dolar. Nah, biasanya untuk kenaikan untuk USD-nya, untuk mata uang dolarnya gitu. Ini tuh data USD-nya, data Amerikanya ya. Jadi kalau misalkan kita harus lihat dulu secara previous seperti apa, forecastnya kayak gimana, dan aktualnya itu apakah dia merah atau hijau. Nah, jadi melihat, jadi kalau misalkan kita pengen lihat jam 9 nanti pada grafik, biasanya sih yang mempengaruhi semuanya terhadap dolar ya di sini ada aktualnya gitu, aktualnya merah atau hijau. Itu simpelnya sih. Kalau misalkan contohnya merah untuk USD berarti pelemahan untuk dolar, dan hijau berarti penguatan untuk dolar. Udah, terus lagi. Oke, sedikit banyak yang saya coba sampaikan, materi yang saya coba sampaikan di sini mungkin ada yang kurang lengkap ya. Mungkin kalau misalkan pengen lebih jelasnya, lebih detailnya, bisa datang aja ke Jalan Garuda nomor 88, tepatnya di Cafe Trader Dimax. Di sini banyak edukasinya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel video ini ya, biar apa, dan nyalakan ya tombol untuk loncengnya, biar kita update terus, banyak biar kita edukasi terus. Dan saya Herman FX pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.